Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hebat? Sehat selalu ya. Tuh. Nih, ada Bu Tenri. Ya, sudah siap menemani pembelajaran kalian. Belajarnya kalian bersama media sosial ini. Wah, kalau sudah siap, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau belajar apa hari ini Bu Tenri? Ya, yang tentunya setiap Bu Tenri hadir bertemu dengan kalian, pasti ada materi baru tentang belajar berbahasa Indonesia. Kita intip ya. Ternyata kita akan belajar menulis surat lamaran pekerjaan. Kalian yang sudah siap untuk terjun di dunia industri maupun di dunia kerja, bagaimana? Siap ya? Nah, jangan sampai nanti ketika sudah saatnya bertemu dengan iklan, bertemu dengan flyer, bertemu dengan informasi dari saudara bahwa ada industri yang membuka lowongan pekerjaan, kalian tidak punya bekal ya. Bekalnya sebenarnya apa ya? Benar, selain kecakapan, keahlian, kemampuan yang kalian punya, ilmu yang kalian dapatkan selama pendidikan terakhir kemarin, kalian juga harus dibekali dengan menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi itu biar enak, sudah ada ilmunya, tinggal kalian buatkan surat lamaran pekerjaan untuk disampaikan kepada industri. Ini dia. Pasti kalian yang sudah lulus dari pendidikan terakhirnya, entah itu sudah lulus dari kuliah, lulus dari sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, pastinya kalian akan bertemu dengan tantangan-tantangan hebat ya, yaitu banyaknya para pekerja ya yang berjibaku untuk mencari posisi ya. Ini mungkin kamu juga salah satunya. Tuh ada lowongan, kemudian ada amplop ya, amplop yang berisi tentang surat lamaran beserta berkasnya. Kemudian ternyata di si gambar bawahnya adalah bursa kerja terbuka. Ini beberapa potongan gambar ini Bu Teni juga mohon izin ambil. Nah tuh sudah ada alamat linknya ya, benar-benar memang Bu Tenri mengambil dari pemiliknya. Berikutnya kita harus mengetahui surat lamaran pekerjaan itu adalah salah satu surat permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Pada umumnya, surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman yang kita punya. Tuh, bagian-bagian ini sering disebut juga kualifikasi pelamar. Apa yang kamu punya? Nah, itu ya. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Surat lamaran pekerjaan ditulis dengan melihat kerapian dan kebersihan surat. Kalau misalnya diminta untuk menulis tangan, maka harus rapi, tulisannya bisa terbaca gitu ya. Kemudian berikutnya, surat lamaran pekerjaan itu meskipun ditulis dengan tangan ataupun diketik menggunakan komputer, surat lamaran pekerjaan memiliki tata letak komponen surat, mekanisme penulisan tanda baca, susunan baris, tata bahasa yang digunakan, serta kemasan surat jika nantinya akan dimasukkan ke dalam amplop. Nah seperti ini sih sebenarnya Bu Tenri menampilkan hanya dua standar penulisannya. Yang mana yang benar sih Bu? Yang mana sih yang harus dipakai ketika kita melamar pekerjaan? Ada memang industri yang mewajibkan kita untuk menulisnya secara tulisan tangan. Ada juga yang memang harus diketik secara ketikan komputer ya. Jadi kita memang harus mengetahui kira-kira industri yang kita tuju itu maunya seperti apa. Kalau memang bebas berarti kita bisa memilih pekerjaan, surat lamaran pekerjaan yang ditulis tangan atau surat lamaran pekerjaan yang diketik.
Nah nih kita mulai dengan bagian-bagian surat lamaran pekerjaan ya. Kita mulai dengan tempat dan tanggal penulisan surat ya. Biasanya berada di pojok kanan atas atau pojok kiri atas tanpa adanya tanda titik di akhir karena memang bukan merupakan kalimat. Contoh Jakarta, 28 Oktober 2018. Di bawahnya biasanya tertulis ada perihal surat sih sebenarnya. Kemudian juga diikuti dengan lampiran. Kalau memang berkas kalian banyak, berarti kalian harus menuliskan berapa lembarnya atau berapa bendelnya untuk berkas yang kalian sertakan. Penulisan kata lampiran tidak disingkat menjadi LAMP ya, biasanya seperti itu, padahal itu nggak boleh. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf ya. Contoh lampiran satu berkas. Perihalnya memang karena kita fokusnya untuk lamaran pekerjaan, berarti silakan Anda tulis. Bagian-bagian surat lamaran pekerjaan berikutnya adalah alamat surat dalam ya. Alamat surat dalam, bukan yang di amplop. Kalau yang di amplop memang tugasnya si Pak Kurir untuk mengetahui alamat itu. Tapi kalau misalnya alamat surat dalam itu fokusnya untuk penerima suratnya. Alamat surat harus tertulis secara lengkap dan informatif. Tidak menggunakan kata kepada karena berfungsi sebagai penghubung antar bagian kalimat yang menyatakan arah. Diawali dengan yang terhormat atau YTH titik. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Ya kalau memang ada jabatannya gitu ya. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat jadi JL titik atau JLN titik. Alamat surat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Kemudian pada akhir baris tidak menggunakan tanda titik. Contoh YTH Kepala SMK Telkom, Jalan Danau Ranau, Sawo Jejer, Kota Malang. Seperti itu contohnya. Bagian-bagian surat lamaran berikutnya adalah salam pembuka, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Karena memang ini adalah bentuk sapaan ya. Kita masih banyak yang disampaikan, jadi memang menggunakan tanda koma, dengan hormat koma. Bagian-bagian surat lamaran pekerjaan berikutnya adalah pembuka surat yang memuat pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Nah, ketika kalian mendapatkan informasi itu dari iklan ya, kemudian dari informasi dari saudara, atau ketika kalian memang secara inisiatif sendiri boleh disampaikan. Ya, contohnya seperti itu. Nggak apa-apa kalau misalnya dapat informasinya dari Bapak A, Bapak B, nggak apa-apa, sampaikan saja. Artinya memang kalian tahu bahwa di situ kalian tahu ada lowongan pekerjaan. Bagian-bagian surat lamaran berikutnya adalah isi ya. Di dalam isi itu ada identitas pelamar, biasanya keterangan nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan, dan alamat. Keterangan tersebut bisa ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Silakan Anda sampaikan ya nama lengkapnya, jelas nama lengkap ya sesuai dengan kartu identitas kita. Kemudian tempat tanggal lahirnya, pendidikan terakhirnya, dan yang paling penting itu ada nomor telepon, biasanya surat elektronik dan alamat surat menyurat. Kalau misalnya surat lamaran pekerjaan kalian direspon baik ya, entah itu bentuknya memang pemanggilan atau memang balasan belum bisa bergabung, maka alamat yang disertakan pada identitas pelamar harus jelas karena nanti jadi surat balasan gitu. Isi surat berikutnya adalah maksud dan tujuan. Jadi ketika memang kalian ingin mengajukan posisi A, B, C, kalian harus sampaikan secara rinci ya, jangan hanya saya ingin mengajukan lamaran pekerjaan. Nah, nanti ujung-ujungnya kalau dijadikan misalnya tenaga pembantu umum misalnya, nah kalian juga jangan sedih karena memang kalian tidak menyertakan posisi yang dimaksud. Bagian surat berikutnya memang data pendukung ya. Biasanya itu berkas yang kalian lampirkan bisa berupa fotokopi jasa, kemudian surat fotokopi kartu tanda penduduk, surat keterangan yang lain, sertifikat gitu, foto atau daftar riwayat hidup yang lainnya. Berikutnya penutup surat ya, karena tadi sudah disampaikan isinya, sekarang kita tutup. Bentuk kalimatnya itu memang permohonan ucapan terima kasih gitu ya, karena sudah membaca, dan tentunya kalian berharap bahwa lamaran pekerjaan ini juga bisa diterima gitu sih. Bebas sih sebenarnya, tidak ada acuan khusus, yang penting penyampaian bahasa dalam surat lamaran pekerjaan itu disampaikan secara santun karena memang kita lagi meminta, kita ingin bergabung, jadi berikan kesan yang terbaik untuk yang pertama kali ya. Bagian-bagian surat lamaran pekerjaan berikutnya adalah salam penutup ya. Kalau tadi ada
pembukanya menggunakan koma, tetap di akhir digunakan tanda koma untuk salam penutupnya karena memang masih belum selesai. Di akhirnya apa? Di akhirnya adalah tanda tangan dan nama pelamar biasanya ya. Ada tanda tangan basah, kemudian ada nama yang berada di bawah. Dan nama yang berada di bawah tuh biasanya harus nama yang sama persis dengan data diri Anda yang berada di atasnya. Jangan sampai hanya nama sapaan aja ditulis di bawah tanda tangan. Salah. Baiklah, sistematika surat lamaran pekerjaan. Nih, sistematika apa saja sih yang tadi kita sudah bahas. Jadi apa saja yang harus ada? Nah, ini semuanya. Salah satunya nggak ada sepertinya akan timpang, tapi posisinya memang harus urut juga agar pembaca itu mudah mulai dari penulisan alamat, penulisan pembuatan surat sampai dengan tanda tangan dan nama terang ya. Kemudian kita coba untuk menganalisis bagian-bagian surat lamaran pekerjaan, Bu Tani juga pinjam. Ini adalah salah satu analisis surat lamaran pekerjaan berdasarkan strukturnya. Bu Tani kutip dari buku Paket Aktif dan Kreatif Berbahasa Indonesia untuk kelas 12 SMA, MA program bahasa yang ditulis oleh Bapak Adi Abdul S dan kawan-kawan, diterbitkan pada tahun 2008. Seperti ini. Silakan kalian saksikan, ini ada sebuah surat, kemudian tinggal dianalisis menurut bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Dan ini adalah daftar pustaka sebagai referensi Bu Tenri untuk membuat video pembelajaran kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mewujudkan mimpi saya membuat video pembelajaran ini sehebat ini, dan tentunya adalah berdasarkan buku yang telah Bapak dan Ibu ciptakan. Terima kasih sebelumnya nggih. Dan siapkan dirimu untuk belajar menulis surat lamaran pekerjaan. Bagaimana? Siapkan? Kalau sudah siap, yuk. Siapkan kertas folio bergaris dan tentunya kalian akan menulis ya tulisan tangan surat lamaran pekerjaan berdasarkan sistematika yang kita pelajari tadi. Terima kasih. Itu saja sih dari Bu Tenri. Selamat belajar, selamat masuk di dunia kerja. Dan sebelumnya Bu Tenri terima kasih juga untuk slide yang begitu cantik dari presentationgo.com ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah di akhir penghujung acara video pembelajaran untuk menulis teks, menulis surat lamaran pekerjaan. Serami Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.